selamat pagi semua. Selamat pagi. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi yang bersiaran bersama dengan Sarah pada pagi ini. Oke. So hari ini hari Isnin. Selamat pagi. Sekarang sudah jam lebih kurang 9.56. Oke, sekejap lagi jam 10. Sarah akan coba live dalam masa lebih kurang 30 menit bersama dengan korang pada pagi ini. Oke. So, tajuk Sarah pagi ini ialah marketing bumi, marketing langit versus ataupun marketing bumi. Marketing langit, marketing bumi. Mana satu yang korang pilih? Oke, marketing langit, marketing bumi. Hai, yang bersama-sama dengan Sarah. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Korang boleh leave comment. Korang boleh komen. Oke. Korang juga boleh tolong share Sarah punya live nih. Oke. Sebab Sarah akan kongsikan tentang satu marketing ataupun asas bila kita nak berbisnes, ataupun asas dalam, actually dia asas dalam segala benda yang kita lakukan setiap hari. Tapi Sarah berkongsi dari segi pandangan ataupun dari segi bisnes. Oke. So, pagi ini itulah topik Sarah, yaitu tentang marketing langit dan marketing bumi. Siapa di sini yang ada idea tentang topik Sarah pada pagi ini, yaitu marketing bumi dan juga marketing langit? Korang boleh komen, oke? Jangan malu-malu, korang boleh komen. Coba hai Sarah dulu supaya Sarah boleh tahu siapa yang ada di dalam talian. Siapa yang bersama dengan Sarah pagi ini? Sarah tak nampak tahu korang siapa. So, kamu boleh komen supaya saya boleh baca kamu punya komen. Supaya kamu komen hai, oke? Supaya saya boleh baca kamu punya nama, saya boleh shout out siapa nama kamu, oke? Oke. So, macam tu kita akan lebih rapat, kita akan lebih kenal lah. Kan Facebook nih kena buat supaya kita saling berkenalan. Oke. So, sebelum Sarah masuk live Sarah nih ataupun topik pagi ini marketing bumi, marketing langit, marketing bumi, ataupun pemasaran langit, pemasaran bumi. Kalau korang tak tahu apa tuh marketing tuh marketing tuh pemasaran lah, oke? Biasa kalau kita dengar, kalau kita berbisnis, marketing ini ialah atau ada cakap lah, bagus korang yang cakap. Apa tuh marketing? Apa marketing yang korang faham? Apa tuh sebenarnya marketing? Oke? Sarah akan pakai dulu Sarah punya korset seperti biasa. Oke, pagi-pagi Sarah akan kongsikan dahulu bagaimana cara supaya kita boleh sentiasa kekalkan kita punya body dalam keadaan yang cantik. Oke, walaupun kita di rumah, walaupun kita bekerja, walaupun kadang-kadang kita sangat sibuk bekerja kan, ataupun ibu-ibu di rumah tiada masa mau senaman, tiada masa exercise lah, jaga badan sebab mungkin anak-anak masih kecil ataupun kita ni full time mom. Oke, Sarah akan tunjukkan satu metode yang sangat mudah yang Sarah sendiri praktikan, yaitu hanya menggunakan korset. Oke, hanya menggunakan korset Sarah Ana. Oke, saya akan kasih tengok dengan korang supaya korang boleh nampak sendirilah macam mana Sarah kekalkan bentuk badan Sarah nih. Oke? Bukan saja kekalkan, actually improve. Sarah punya bentuk badan sekarang actually improving. Kalau dahulu dia lebih lurus daripada ini. Dulu bentuk badan Sarah lebih lurus daripada yang ini. Sekarang dia ada curve sedikit sudah. Oke? Dan untuk pengetahuan korang yang belum kenal dengan Sarah, Sarah ialah ibu kepada 2 orang anak. Oke, Sarah ada anak sudah ya? Sarah ada 2 orang anak. Oke, so begini metodenya Sarah kongsikan. Sarah menggunakan korset Sarah Ana. Oke, Sarah menggunakan korset Sarah Ana. Memang ada pelbagai jenis korset di luar. Oke, tapi Sarah fokus kepada korset brand Sarah Ana. Ini untuk Sarah nak dapatkan body yang Sarah inginkan. Sebab sekarang ni body Sarah dia agak masih lagi agak lurus. Korang boleh nampak body Sarah agak lurus. Oke, dia tak ada shape sangat. Jadi Sarah menggunakan bengkung. Oke, ataupun korset. So macam ni ya. Sarah kongsikan setiap pagi Sarah buat benda ni sebab walaupun hari-hari Sarah buat, tapi Sarah tahu setiap yang datang pergi live Sarah ni ada yang first time datang. Siapa di sini yang first time? Angkat tangan. Hai Sarah. Oke, supaya Sarah boleh kenal siapa kamu. Oke.
Oke, yang first time datang, yang belum tahu macam mana cara pakai bengkung Sarana untuk kita terus maintainkan kita punya body, ataupun mungkin korang ada masalah perut buncit, ataupun pinggang kamu lurus macam Sarah, ataupun pinggang berlemak, oke, ataupun korang baru bersalin dan ingin mengempiskan perut ataupun rahim dengan cepat, oke. That's why lah orang dulu-dulu sangat sarankan kita guna bengkung, betul kan? Tapi kalau orang dulu-dulu, kalau orang sini area Sarah lah, kalau macam Sabahan kan dulu tak kenal sangat apa bengkung nih, jadi diorang just guna kain sarung. Lepas diorang beranak tuh, yang mama-mama tuh diorang akan suruh orang yang baru beranak tuh pakai kain bengkung untuk kasih ketatkan di area sini, sebab nak kecutkan rahim sebenarnya. Sebab dulu-dulu bengkung nih susah nak dapatkan, jadi diorang suruh orang yang baru beranak tuh pakai kain ikat di perut. Dia sebenarnya kesan dia sama sahaja, ataupun efek dia ataupun tujuan dia sebenarnya ialah sama, tapi efek dia tak. Kalau guna kain saja dia tak ketat. Jadi biasanya perut kita boleh nampak perut ibu-ibu kita ni masih kelihatan besar. Sebab efek dia tulah tak berapa nampak. Sebab kan kain sarung saja dia tidak berapa ketat. Oke, so untuk yang first timer, oke, untuk anak guna korset Sarana saya ajar, oke. Kalau bila kamu dapat korset Sarana nih, pastikan korset Anda, korset kamu adalah size yang betul untuk body kamu, oke. Kalau macam ni sahaja nampak dia, oke, nampak memang macam tak muat kan? Macam tak muat nih. Oke, dia ada cara, oke. Macam ni cara dia. Sarah setiap pagi ajar. Pilih satu area yang kecil, and then tariklah. Ambil yang paling hujung bawah nih, and then kita angkat di area yang paling kecil di pinggang tuh. Ini area Sarah yang paling kecil lah. Oke. Lepas tuh hookkan. Macam tuh. Kenapa kita pilih area yang paling kecil? Sebab itulah area yang paling senang kita nak hook. Kalau kita ambil area di besar, di sini sedia, dia akan sangat susah mau hook. Macam ni, dia akan susah mau hook. Jadi kita mesti bijak. Pergi dulu tempat yang senang mau hook. Macam ni kan. Oke? So lepas tuh, hai Vanessa Saiman. Vanessa, tolong share dulu kita punya live. Oke? Tolong bagi love, like banyak-banyak, tolong share, oke? Oke, saya akan ajar macam mana cara pakai korset Sarana nih, oke. So, sudah buat macam tuh. Lepas tuh kasih hook sampai hook yang keempat. Ambil area yang paling kecil tadi, area pinggang kamu yang paling kecil. Lepas tuh barulah hookkan sampai hook yang keempat. 3 atau 4 begitu pun boleh lah. Oke. So, Sarah sudah hookkan sampai yang keempat. Oke, macam mana nak tengok kalau center kan tidak kita punya korset nih, center atau tidak, kita tengok yang di belakang. Oke, ini. Oke, dia ada satu garis kuning di belakang, yang ini. Make sure garis tuh dia akan berada betul-betul di tengah kamu punya tulang belakang tuh. Oke? Kalau Sarah punya, Sarah rasa dia sudah di tengah. Oke, so that's mean kamu punya bengkung tuh dalam keadaan center sudah. So, kalau sudah center, kamu bolehlah turunkan kamu punya bengkung tuh. Make sure center dulu, sebab kalau sudah dibawa baru kita kasih center, dia lebih ketat nanti mau kasih center dia. Oke? Hai Wenda George, thank you join live Sarah. Selamat pagi. Sarah sedang tunjukkan bagaimana cara pakai korset Sarana, oke? Untuk yang first timer, kalau macam yang belum tahu ataupun belum guna korset Sarana, masih tercari-cari apa korset yang bagus untuk kita mau shapekan kita punya badan nih. Oke? Sarah kongsikan. Sebab ini senang saja pakai dan juga dia sangat berkualiti, dia sangat shaping kita punya badan. Malah dia punya shape tuh ialah instant lah, ataupun pakai saja terus nampak shape. Pakai saja terus nampak shape. Itu kelebihan korset Sarana. So, udah capai macam ni. Korang masih nampak kan saya punya badan masih agak lurus lah. Oke?
Senang saja. Kalau sudah macam ni, kita teruskan hook. Kita teruskan hook sahaja. Kita boleh tarik-tarik dahulu. Macam ni. Boleh. Nah, dia memang akan nampak macam ketat, tapi sebenarnya boleh. Okey, baju ni kalau kita pakai di luar baju, baju ni kita tarik sikit lah. Okey, supaya dia tidak halang kita punya pandangan tu. Okey. Okey, nah Sarah sudah berjaya pakai hingga atas. Okey, so kamu akan dapat body yang macam ni lah. Ini kalau menggunakan di hook yang pertama. Korang boleh alihkan. Kalau sudah hook pertama kamu rasa macam sudah longgar, nanti kamu boleh pergi beralih ke hook yang kedua dan seterusnya ke hook yang ketiga. Dia ikut apa ini? Progres kamu punya pengempisan lemak tu. Okey? Sebab makin lama kamu pakai, lemak kamu akan lagi banyak terbakar dan lama-lama kamu akan lebih slim berbanding yang sekarang. So, kamu boleh nampakkan? Itu cara pakai korset Sarah Anna. Sangat simple. Okey, dan ini kita pakai 8 jam sehari sebab kita mau kekalkan kita punya bentuk badan. Jadi bila kita pakai ini, tidaklah kita terlalu terlebih makan. Ada masalah terlebih makan, ada masalah terlupa dan terlebih makan lagi kan. Sekejap ya. Sarah akan tunjukkan juga bagaimana efek kalau pakai combo dengan Fit Spot. Sekejap ya. Okay, hi Sheilas. Sheilas, rajin masuk live Sarah. Thank you. Thank you Sheilas sebab selalu masuk Sarah punya live. Orang tolong share tolong share dulu Sarah punya live ni supaya macam mungkin korang ada kawan-kawan ataupun family yang perlu benda ni kan, kita tidak tahu. Kadang-kadang orang ada masalah tapi kita tidak tahu dia orang punya masalah. Jadi kalau dia orang nampak kamu share benda ni, dia orang tahu yang alamak itulah benda yang aku perlukan. Korang sebenarnya sudah bagi value sama orang tersebut. Okey? Macam ni. Okey. So tadi tu Sarah pakai korset saja, tapi kalau kamu mahu lagi efek yang lebih ketat di pinggang kamu mahu lebih shape lagi kamu punya pinggang, kamu boleh ambil Fit Spot daripada Sarah Anna. Okey? Ini ialah Fit Spot Sarah Anna, dia panjang, dia akan ada logo SE Sarah Anna. Alright. So cara pakai dia sangat senang. Sarah selalu buat macam ni lah untuk shape Sarah punya pinggang. Okey? Caranya sangat senang. Just ambil dan lilitkan di pinggang kita. So dia akan jadi macam ni. Okey? So lepas tu kita ambil lah yang ini untuk ketatkan. Ini untuk bikin ketat dia kita punya Fit Spot ni. Okey? Korang tengok ya. Terus bershape kan. Kalau tadi dia macam ni, okey, dia macam ni. Jadi memang ada shape sudah. Tapi shape dia tu macam tak nampak, macam tidak berapa nampak sharp. Jadi bila Sarah pakai Fit Spot, dia punya shape tu akan bertambah lengkung dia. Korang tengok ya di sini, nanti dia akan tambah lengkung tuh. Korang tengok dulu. Hai, thank you yang bagi like. So dia akan combo effect. Okay. So ini adalah salah satu cara untuk kita kekalkan kita punya shape. Ataupun kalau korang macam belum lagi dapat shape yang korang mau, korang on the way untuk dapatkan shape yang korang mau tu, korang boleh terus pakai korset dan juga Fit Spot Sarah Anna. Sebab dia akan perlahan-lahan pecahkan kita punya lemak-lemak di perut, lemak-lemak pinggang. And then bukan saja dia pecahkan lemak, tapi yang best pakai Fit Spot dan korset ni, dia akan tegakkan kita punya badan. Okay? Kita akan direct duduk dengan lurus. Okey, Sarah tak buat lurus. Memang kita akan duduk dengan lurus bila kita pakai korset dan juga Fit Spot Sarah Anna. So, kita punya posture tu akan nampak lebih cantik. Okey? Dibandingkan dengan kita bongkok, kadang-kadang kita tidak sedar kita pandai membongkokkan. Kadang-kadang kita tidak sedar yang itu tuh. Jadi, bila kita pakai korset Sarah Anna, kita akan otomatis luruskan badan kita. Jadi,
masalah-masalah macam sakit belakang, sakit pinggang semua tuh akan makin kurang bila kita mengamalkan korset dan juga fit spot Sarah. Oke, so itu perkongsian Sarah tentang bagaimana cara kalau korang mau shape korang punya body. Sebab Sarah share sebab memang Sarah ialah agent kepada Sarah Ana dan juga inilah bisnes yang Sarah buat. Tapi tak nak cerita pasal itu pagi ni, tak nak cerita panjang-panjang. Sarah ingin berkongsi dengan korang tentang marketing langit dan juga marketing bumi. Apa yang korang faham tentang marketing langit dan marketing bumi? Oke, hai semua yang bersama-sama dengan Sarah. Alright, so marketing langit nih ataupun marketing bumi. Dia ada dua benda, marketing langit dan juga marketing bumi ataupun pemasaran langit dan pemasaran bumi. Kalau kita translatekan kepada Melayu. Oke. Oke, maaf ya saya sedang cek sound tadi di Saya sedang cek sound di laptop. Oke. So sound saya oke juga. Jadi saya teruskan live pagi ini. Oke, pasal marketing bumi, marketing langit. Kita pergi kepada marketing langit dahulu ataupun marketing asas. Saya panggil ini sebagai marketing asas sebab apa-apa yang kita buat terutamanya bila kita berbisnis, marketing kita. Marketing langit itu adalah merangkumi 80% daripada bisnis kita tuh. Daripada marketing kita, biasa bila kita belajar marketing ataupun pemasaran, kita mencari guru-guru, kita buat macam posting di media sosial, share kepada rekan-rekan, apalagi cara marketing yang kamu buat kan. Tapi itu hanyalah 20% dan 80% marketing adalah marketing di langit ataupun actually itu adalah connection kita dengan pencipta kita. Itu merangkumi 80%, bayangkan 80%. So itu sebenarnya adalah asas kepada kita punya bisnis ataupun apa saja yang kita lakukan setiap hari. Even dalam pekerjaan, kalau kita makan gaji bekerja kan, itu sebenarnya adalah asas juga ataupun asas kepada rezeki-rezeki kita yang masuk setiap hari, yaitu marketing langit. Jadi marketing langit nih adalah hubungan kita dengan pencipta kita. So macam mana, apa sebenarnya hubungan kita dengan pencipta kita? Apa sebenarnya hubungan kita dengan pencipta kita? So kalau yang ada agama, kalau macam Sarah orang Kristen, kalau korang Muslim ataupun apa-apa saja agama korang, kita ada relationship kita sendiri dengan pencipta kita. Kita percaya kepada Tuhan kita kan. Jadi dia begitulah Sarah sendiri, Sarah non Muslim. Jadi Sarah percaya kepada Sarah punya pencipta. Muslim sendiri pun ada kepercayaan, Buddha, Hindu, masing-masing ada kepercayaan. Tak kisah apa kita panggil kita punya sumber tuh, tidak kisah siapapun sumber kita kan, siapapun Tuhan itu. Ada orang panggil Tuhan itu, dia tak panggil Tuhan, tapi dia percaya kita datang dari satu sumber dan rezeki kita datang dari sumber. Ada orang yang panggil the one, dia orang cuma sebut the one ataupun the one, THEO1E, the one, yang satu, yang maha satu. Ada orang sebut macam tu, he is the only one, dia sahaja. Sebab kita percaya bahawa apapun yang berlaku dengan kita, rezeki kita, apa-apa sahaja kan, yang datang dengan kita datang daripada satu sumber. So kalau kita tak jaga kita punya connection dengan sumber nih, kita sebenarnya dalam keadaan yang sangat kerugian. Kita betul-betul sangat rugi bila kita tak jaga marketing yang 80% nih. That's why marketing dia ada dua bahagian, yaitu marketing bumi dengan marketing langit. Tak kisahlah korang panggil apa, tapi Sarah belajar ini adalah marketing langit, yaitu connection kita dengan Tuhan, marketing kita dengan Tuhan kan. Connection kita dengan Tuhan tuh. Kalau Sarah sebut saja pasal marketing dengan Tuhan, ramai orang lari. Sebab kenapa? Sebab orang tak suka topik nih. Orang tak
suka topik nih. Kita akan bila kita nak cakap pasal ketuhanan kan, kita bukannya orang baik, yes, kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan dosa sebenarnya kan. Jadi ramai orang dia tak suka dengar topik ini sebab dia rasa macam topik pasal Tuhan lagi menyampaikan laku bagus, kalau yang menyampaikan itu pun bagus kan. Ramai kita yang akan macam tuh, tapi bila kita keep buat macam tuh, kita sebenarnya dalam keadaan yang betul-betul kerugian. Sebab kalau kita keep fokus on marketing 20%, tapi kita tak fokus, kita terlepas yang marketing 80% tuh, oh my god, kita betul-betul kerugian sebenarnya, sangat-sangat rugi. Kita berbisnis, kita bekerja mati-mati kan. Kenapa rezeki kita selalu rasa macam tidak cukup? Ada duit datang rasa tidak cukup, ada gaji rasa tidak cukup, kan ada saja rezeki bocor, ada duit pun duit hilang, tak tahu bagaimana duit itu. Jadi selalu rasa selalu kita rasa rezeki kita nih tidak cukup. Siapa di sini yang macam tuh? Angkat tangan, jangan pura-pura. Hai Evelyn. Hai Evelyn yang dari Ranauka. Macam mana hiking? Saya ada nampak post kamu pergi hiking. Saya ingat beberapa orang yang selalu limpas di wall saya kan, sebab sometimes saya pergi tegur kamu di post kamu kan, macam saya selamat pagi. So macam saya ingat lah si Evelyn nih, macam ada pergi hiking, betul kak Eva? Kemarin kah semalam lagi tuh kan. So tentang marketing langit tuh ialah connection kita dengan Tuhan. Bila sebut pasal connection, ada pelbagai cara kita mau connect dengan kita punya pencipta, oke? Salah satunya adalah melalui doa. Even doa sendiri pun ada pelbagai cara kita berdoa, ikut kepercayaan, ikut agama kita masing-masing. Kan? Berbagai cara, Muslim dengan cara dia, Kristen dengan cara dia, Hindu dengan cara dia, Buddha dengan cara dia, even yang tak ada agama sekalipun, tapi mereka percaya bahwa kita datang daripada satu sumber. So ada cara mereka untuk connect dengan pencipta mereka. So marketing 80%, kalau kita tak jaga yang ini, kita sudah kerugian. Sebab dia bukan 50-50. Marketing dengan langit adalah 80%, marketing dengan bumi adalah hanya 20%. Kalau kita keep fokus dengan marketing bumi sahaja, benda ni kita fokus macam mana sekalipun, dia cuma 20%. Dia cuma 20%. So yang 80% nih kita tak fokus, rugilah. Kita sangat rugi. Kita sudah miss, bukan lagi miss 1 poin, kita hampir keseluruhan daripada apa yang kita buat sehari-hari. Tak kisah bisnis kah, bekerja kah, tapi still connection kita dengan Tuhan. So bila sebut pasal connection tuh, Sarah lebih suka cakap tentang niat lah. Bila kita nak berbisnis ataupun apa saja pekerjaan kita, bila kita pergi bekerja tuh, apa niat kita pergi bekerja sebenarnya? Kenapa ramai dari kita yang rasa kosong dalam hidup kita? Kita bekerja mati-mati, kita bangun jam 3:30, jam 3 awal pagi, tidur 12 malam, bangun jam 3 pagi untuk buat kerja. At the end of the day, kita rasa penat sangat-sangat, rasa macam tak tahulah, penat sangat-sangat, tapi hati rasa kosong. Tapi hati rasa kosong, kita macam tak tahu kenapa aku macam gini nih, kenapa aku macam mati-mati buat bisnis nih, kenapa aku mati-mati bekerja nih, tapi masih lagi kekurangan. Aku mati-mati bekerja, aku mati-mati cari duit, tapi bila dapat duit masih rasa kekurangan. Ya Tuhan, apa masalah aku? Apa masalah sebenarnya? Kenapa aku sentiasa macam ini? Kenapa aku sentiasa miskin? Kenapa aku sentiasa jatuh miskin? Kenapa sentiasa ada masalah yang datang dengan aku? Kenapa sampai macam itulah tahap kita bila kita tak jaga marketing langit kita. Kita tak jaga connection kita dengan Tuhan. Padahal itulah yang asas. 80% adalah marketing langit, 20% cuma 20% adalah marketing bumi. Kita selalu fokus dengan marketing bumi, belajar copywriting, belajar posting, belajar teknik dan segala, which is kita mencari ilmu, kita spend banyak duit, banyak masa mencari ilmu marketing, which is tak salah, memang betul benda ni, bagus benda ni, sebab benda ni harus ada bila kita berbisnes kan.
Tapi ini cuma 20% sayang, 20%, dan 80% itu adalah marketing langit. Which is ramai kita skip benda nih, ramai kita tak tahu benda nih, ramai kita even tak aware benda nih. Kita tak sedar yang kita sudah kehilangan 80%. That's why kita mati-mati buat kita punya bisnis pun tak dapat capai target. Kan? Hai Mami Brian. Tak dapat capai target. Apa sal nih? Kenapa nih jiwa rasa kosong lah? Bagus kalau dapat capai target, tapi lepas capai target tuh jiwa rasa kosong. Tak tahu, kosong sangat-sangat. Aku dapat 10.000 nih kali. Aku dapat 10.000 hasil. Contohnya lah. Hasil daripada berbisnis aku dapat 10.000. Tapi kenapa aku rasa 10.000 nih masih tak cukup? Masih tak cukup. Oke lah, dapatlah naikkan pergi 15.000. Kenapa 15.000 pun masih tak cukup ya? Bila baru cukup aku punya, bila keuntungan baru cukup aku punya duit nih. Kita akan rasa macam tuh sebab kita tak jaga marketing yang 80% tuh, which is connection kita dengan Tuhan. So, betulkan niat kita semula, oke? Banyakkan masa kita dengan Tuhan, banyakkan masa kita dengan pencipta kita. Ambil masa sendirian, ambil masa berdoa, ambil masa tutup sosial media tuh. Yes, kita memang bersosial media, tapi sosial tak kemana pun, semua pun di alam maya. That's why at the end of the day kita rasa kosong. That's why at the end of the day kita rasa kosong. That's why bila kita boring kadang-kadang, ataupun bukan kadang-kadang, selalunya bila kita boring, terus kita ambil phone, buka Facebook, buka WhatsApp, baca status orang, baca story orang, which is good, bagus, tapi kita dapat benda itu seolah-olah benda tuh yang akan memuaskan kita punya hati. Kita mengharapkan benda-benda tuh akan puaskan hati kita. Padahal sebenarnya hati kita sedang meronta-ronta kekosongan, sebenarnya dia sedang minta diisi. Kita pergi buka Facebook, kita pergi tengok orang, kita scroll tidak 1 jam, lepas itu 2 jam, 3 jam, 4 jam, jadi 1 hari, jadi seminggu, jadi sebulan, jadi bertahun-tahun. Jangan-jangan kita mati pun masih lagi scroll Facebook, dan kita tetap rasa sangat kosong dalam jiwa kita. Karena kita miss satu benda, connection kita dengan Tuhan, dengan pencipta kita. Kita punya connection dengan Tuhan. Connection kita dengan dari mana kita datang. Roh kita ini dari mana? Sumber segala sesuatu yang kita ada hari ini, even diri kita, suara saya sekalipun, bukannya milik saya, semuanya milik Maha Pencipta. Kalau dia nak ambil dah benda ni, dan dia ambil lah. Macam tu. Oke, so kita pergunakan waktu yang ada. Dan ingat, marketing bumi 80%, marketing langit 80%, marketing bumi 20%. Asas asas segala bisnis kita, asas kalau kita pergi bekerja sekalipun. Bila kita pergi bekerja, kita mengharapkan ada rezeki lebih, kita mengharapkan kita naik gaji, kita mengharapkan bos nampak kita, pandang kita, naikkan gaji kita, naikkan pangkat kita, beri bonus lebih, kan? Kita harap macam tuh sebab kita mengharapkan rezeki. Jadi sebenarnya marketing kita dengan bos kita tuh, first of all, itu cuma 20%. Marketing kita yang sebenarnya adalah marketing kita dengan yang di atas, yang di langit, yang maha kaya, yang maha pemilik segala sesuatu, yang maha pemurah, yang memang dari dialah segala sumber. So buat marketing dengan sumber dahulu, baru kita buat marketing dengan orang-orang sekeliling kita. Macam tuh. Oke? Sarah di sini bukan mengajar korang, tapi Sarah sendiri berkongsi sebab Sarah sendiri belajar benda ini. So, Sarah rasa kerugian lah. Dulu tak tahu benda ni, kan. Dulu Sarah tak tahu benda ni. Bukan saja tak tahu, malah macam mana cakap apa, macam tak sedar. Selalu dengar. That's why even dalam kalau dalam macam pengajaran Islam atau Muslim sekalipun, cari dahulu, dia katakan dahulu kejar akhirat dapat dunia, kan. Kejar akhirat dapat dunia. Kalau dalam Kristen, dalam Bible, dia katakan dahulu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu, kan.
ayatnya berbeza, agamanya kedengaran berbeza, tapi niat itu ataupun tujuannya itu masih ke arah yang sama, yaitu balik kepada pencipta kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau yang Kristen, kalau yang di sini Kristen, kita selalu dengar ayat nih. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke. Okay? So kalau dalam Muslim ada juga ayat dia, saya tidak pro. Oke, okay? Even Sarah sendiri belajar benda ini daripada guru-guru Muslim. Guru-guru yang beragama Islam, orang selalu share. Bila Sarah dengar, hati Sarah terbuka. Tapi Sarah selalu dengar sebab orang selalu share, dan Sarah teringat kembali pengajaran-pengajaran yang ada dalam Kristen yang kadang-kadang kita terlupa, terleka benda nih kan, yaitu datang dahulu kepada Tuhan, kepada pencipta kita, sebab disitulah sumber segala sesuatu. Kejarlah dahulu akhirat tuh, maka dunia tuh kita akan dapat. Kejarlah, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya pasti akan ditambahkan kepadamu. Dapat sesuatu tak dari perkongsian Sarah pagi ini? Sarah tak berapa nak menjerit pagi ini, oke? Okay? Sarah tak berapa nak menjerit dengan korang sebab panas. Oke, okay? So itu sahaja live Sarah pagi ini. Kita bersama-sama, oke, kita sama-sama. Bila Sarah buat live nih, Sarah selalu ingatkan diri Sarah sebenarnya bahwa saya pun masih belajar, masih jauh perjalanan. Bila kita nak berbisnis nih, kita kira bisnis apa sekalipun, bisnis nih kita tumbuhkan bukan untuk dia nak bertahan sehari dua, 1 tahun 2 tahun. Kita nak satu bisnis yang dia akan sampai kita meninggal, sampai kita tiada sekalipun. Kalau boleh ada satu legasi yang kita tinggalkan untuk anak-anak, anak cucu kita, untuk diorang ingat. Jadi penting apa asas tuh. Asas dalam sesuatu bisnis tuh sangat penting. Jadi ingat balik. Kalau dalam marketing tuh, marketing dengan pencipta, marketing langit 80%, marketing bumi 20%. So, sekian live Sarah pagi ini. Sarah harap korang dapat sesuatu daripada perkongsian Sarah. Oke, so itu sahaja. Sarah akan jumpa kamu lagi. Bye.